Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus serba aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit, kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya nggak mau. Mama di rumah aja gak usah keluar. Terus aku inget, pernah lihat iklan tentang layanan home care Bethsaida Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi sama pandemi. Home Care dan Home Visit Bethsaida Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan pagi ini saya akan membahas topik yang lagi hangat ya, yaitu tentang COVID-19 pada anak. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah bosan ya, karena sudah hampir 1 tahun ini kita selalu membicarakan tentang masalah COVID ini, baik di media massa maupun dalam percakapan kita sehari-hari. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ingin tahu bagaimana sih kalau COVID-19 ini pada anak, karena kebanyakan kita mendengarnya ini kejadiannya banyak pada dewasa ya. Oke, ya kita bahas sedikit ya. Pertama, bahwa COVID-19 ini kita tahu dia berasal dari Cina ya, tepatnya dari daerah Wuhan. Dan ini berlangsungnya sekitar bulan Desember tahun 2019 yang lalu ya. Nah, dan sejak itu kemudian menyebar ke seluruh dunia dan saat ini sudah menjadi pandemi. Di Indonesia sendiri angkanya berdasarkan data terakhir pada tanggal 4 Mei 2021 itu jumlahnya sudah mencapai 1,6 juta kasus, sedangkan yang meninggal sudah 46.000. Nah, sedangkan di dunia jumlahnya sudah mencapai 153 juta kasus ya, dengan angka yang meninggal 3,2 juta. Jadi kurang lebih angka kematiannya itu kalau di Indonesia dihitung sekitar 2%. Menurut CDC, kasus COVID-19 pada anak itu jumlahnya kecil ya dibanding golongan dewasa, apalagi kalau dibandingkan dengan yang manula, sekitar 0,8 sampai 2,2%. Nah, tapi di Indonesia angkanya agak tinggi, yaitu 7,76%. Dan data tanggal 3 Juni 2020 tahun lalu itu ada 28.000 kasus yang pasti sudah meningkat ya sampai hari ini, dengan angka yang meninggal 1.698 kasus. Nah, kita mengenal sedikit tentang virus, tentang COVID-19 ini. Nah, penyebabnya yaitu di sini adalah virus corona SARS-CoV-2 ya, jadi tipe 2. Di mana cara penularannya yaitu melalui droplet. Droplet itu berarti melalui udara ya. Jadi virusnya ini akan dikeluarkan oleh penderita, yang kemudian kalau kita berada di dekatnya itu
Dia bisa menginfeksi, bisa masuk melalui hidung kita, mulut, dan juga mata. Gejalanya 80% sebenarnya gejalanya adalah mild, ya, ringan sampai moderate. Moderate itu misalnya gejalanya demam ataupun ada mialgia, ya, sakit-sakit di badan seperti itu, ya. Tapi yang belum menimbulkan sesak napas. Nah, penyakit gejalanya itu akan muncul biasanya 2-14 hari setelah terinfeksi. Dan penyakit ini akan berlangsung rata-rata 5 hari sampai 2 minggu, ya. Tetapi kita mengenal sekarang yang disebut sebagai prolong COVID. Prolong COVID itu bisa yang paling lama itu berlangsung sampai dengan 10 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sering mendengar, ya, istilah ada OTG, ODP, PDP. Mungkin yang paling sering OTG, orang tanpa gejala. Nah, jadi kita bahas sedikit, ya. Nah, jadi OTG itu orang yang tanpa gejala, tetapi dia mempunyai kontak erat kasus COVID-19. Biasanya bisa positif, ya. Nah, jadi sudah terkonfirm dia itu positif tapi tanpa gejala. Nah, kalau ODP itu orang dalam pantauan. Nah, kalau orang dalam pantauan itu dia sudah ada gejalanya, seperti misalnya demam, lalu ada gejala ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan akut, dan ada riwayat kontak erat 14 hari sebelum gejala. PDP, pasien dalam pengawasan, ini sudah ke tahap yang lebih lanjut. Perbedaannya dengan ODP itu kalau dia orang dalam pemantauan biasanya dia tidak dirawat. Tapi kalau sudah dirawat dia berubah statusnya menjadi pasien, ya. Jadi pasien dalam pengawasan. Nah, di sini udah gejalanya sudah ada demam, sesak napas, kemudian ISPA, dan sudah muncul gejala yang namanya pneumonia. Jadi sesak napas, ya. Nah, tentunya sudah ada confirm, ya, kontak erat 14 hari sebelum timbulnya gejala. Lalu ada kasus konfirmasi. Jadi kalau disebut konfirmasi berarti sudah hasil PCR-nya positif. Nah, kalau kontak erat, apa sih yang dikatakan kontak erat? Karena kadang dalam anamnesa kita selalu tanya, kontaknya gimana, Bu, dekat atau enggak, seperti itu, ya. Jadi definisinya kontak erat itu adalah kontak fisik. Jadi berada di dalam satu ruangan dengan jarak kurang lebih 1 meter selama 15 menit dengan PDP, jadi pasien, atau ada kasus konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasusnya timbul gejala, ya, dan hingga 14 hari timbul gejala. Jadi orangnya itu kita berada kontak dengan orang yang sudah PDP di dalam satu ruangan, ya, minimal 15 menit. Nah, kalau pada anak, kita tahu anak itu lebih jarang, ya, kasusnya. Di awal saya sudah tampilkan kasusnya sedikit, ya, hanya kurang lebih 2% dari keseluruhan, ya, kita tahu karena anak biasanya jarang keluar, hanya di rumah saja, apalagi selama pandemi ini semua online. Jadi baik sekolah, ya, itu semua belajar, semua sistemnya online, jadi dia di rumah lebih aman tentunya, dan lebih jarang berinteraksi dengan orang di luar rumah. Nah, yang paling mempengaruhi adalah tentunya orang di sekitar anak tersebut, yang biasanya orang tua, ya, orang tua mungkin bapak atau ibunya yang bekerja. Jadi kalau pada anak itu harus ada indikasinya, yaitu anak kontak erat itu anak yang tinggal serumah atau dia di dalam satu ruangan, ya, atau dia bepergian, ya, pasti dengan orang tua atau pengasuh atau neneknya atau kakeknya, seperti itu. Nah, kita masuk ke diagnosis, ya, bagaimana dokter itu mendiagnosa. Jadi gejala COVID itu tidak ada yang khas seperti penyakit infeksi saluran pernapasan yang lain bila dia menyerang saluran pernapasan, ya, atau bisa seperti infeksi virus yang lain. Jadi tidak terlalu khas, ya. Nah, gejalanya itu sebetulnya tergantung kepada organ mana yang terkena dari infeksi virus tersebut.
paling banyak karena dia adalah airborne, jadi melalui udara, masuknya melalui hidung, hidung, mulut, itu biasanya menyerangnya di saluran napas kita. Jadi yang paling sering itu gejalanya di saluran napas. Misalnya demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat ya. Nah, kalau dia lebih lanjut itu akan menimbulkan sesak napas. Jadi seperti pneumonia ya, gejala pneumonia. Lebih lanjut lagi, COVID-19 ini bisa menyerang seluruh sistem organ tubuh. Kalau mungkin lebih banyak kasusnya kalau pada dewasa, kita pernah mungkin mendengar ada yang bisa kena ke sistem saraf, menyebabkan stroke. Nah, karena adanya pengentalan darah seperti itu. Selain dia mengenai ke sistem saluran saraf, bisa juga ke ginjal. Seperti misalnya terjadi gagal ginjal, ya, padahal dia tidak ada penyakit ginjal sebelumnya. Jadi memang COVID ini penyakit yang bisa mengenai seluruh sistem tubuh kita sebagai komplikasi, ya. Nah, jadi sekarang kalau yang terakhir adalah hilangnya indera penciuman karena dia masuk melalui hidung, jadi mengenai sistem saraf dan menyebabkan hilangnya indera penciuman kita. Tapi biasanya sifatnya sementara. Kalau sudah sembuh, maka akan kembali lagi indera perasanya. Nah, faktor resiko di sini yaitu adanya kontak erat ya, tentu. Kalau pemeriksaan fisiknya bagaimana? Jadi tadi kita sudah lihat gejalanya ya, gejalanya tidak ada yang khas. Jadi ada demam, ya, batuk pilek, sampai dari yang tidak bergejala sampai yang gejala seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Nah, kalau pemeriksaan fisiknya tergantung derajat keparahan penyakit tersebut, ya, karena 80% itu tidak ada gejala ya, atau ringan saja. Nah, kalau misalnya dia parah, ya gejalanya kalau di saluran napas tentunya kesulitan untuk bernapas, ya, seperti itu. Kemudian kesadaran, kalau fungsi paru-parunya sudah menurun, otomatis oksigennya, saturasinya juga menurun, itu akan mempengaruhi kesadaran. Jadi lama-lama kesadarannya juga akan turun karena otaknya akan kekurangan oksigen. Seperti itu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah pemeriksaan saturasi oksigen ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah diperiksa untuk saturasi oksigennya. Ya, kadang-kadang orang datang tanpa merasa ada suatu keluhan, tetapi begitu diperiksa saturasi oksigennya itu ternyata di bawah 92%. Itu sudah merupakan salah satu tanda awal dari infeksi COVID. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk COVID itu sama ya seperti pemeriksaan yang lain. Ya, cuma di sini ya pemeriksaan darah, fototoraks ya penting, EKG kalau berdasarkan indikasi. Kalau pada anak-anak jarang kita periksa EKG, ya. Dan yang paling penting di sini juga CT scan toraks. Dan yang paling penting di sini PCR tentunya. Kalau PCR sudah positif sudah nggak kemana-mana ya. Nah, CT scan itu sebagai screening awal. Biasanya CT scan itu lebih ke pasien dewasa. Sedangkan kalau pasien anak, biasanya kita lakukan swab PCR dan dengan fototoraks itu sudah kelihatan gambarannya. Gambarannya kalau di fototoraks itu gambarannya opacity ya, jadi putih semua gitu ya, bercak-bercak putih. Kalau di CT scan itu yang ground glass appearance ya, yang seperti itu. Ya, walaupun adanya gambaran ground glass appearance itu juga tidak 100% mencerminkan adanya infeksi COVID. Ya, jadi yang paling
paling meyakinkan itu tentunya adalah dengan PCR. Rapid test bagaimana? Dan rapid test itu kalau sekarang sudah ada pemeriksaan rapid test antigen ya. Jadi itu kita lakukan kalau pada anak sebagai screening awal bila pasiennya kita merasa ada kecurigaan ke arah COVID atau untuk screening awal pasien dirawat. Jadi protokol di rumah sakit di sini di Bethsaida sudah kita buat, yaitu semua pasien anak yang akan menjalani perawatan inap itu kita wajibkan untuk pemeriksaan rapid test antigen. Jadi tidak usah PCR dulu, tapi screening awal rapid test antigen. Bila hasilnya positif baru kita lanjutkan kepada pemeriksaan PCR. Demikian juga fototoraks, tidak semua pasien yang masuk dirawat misalnya kecurigaan dengan demam, kita tidak lakukan fototoraks dahulu, tetapi kita lakukan fototoraks itu berdasarkan indikasi. Misalnya dia ada gejala seperti demam, batuk, ataupun sesak napas ya. Nah, tata laksana. Jadi kalau tata laksana itu sebetulnya kalau pada anak, karena sebagian besar itu tidak menunjukkan gejala, jadi biasanya isolasi mandiri saja di rumah ya biasanya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan PCR hari pertama tentu untuk diagnosa, dan setelah 14 hari dicek ulang PCR-nya untuk melihat apakah sudah negatif atau belum ya. Kemudian nutrisi yang adekuat ya, dan juga 3M pasti ya, walaupun di rumah saja tetap perlu untuk 3M. Nah, pemberian vitamin dan lain-lain untuk anak itu secukupnya saja, tidak usah berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan juga mubazir, tidak berguna untuk tubuh kita karena akan dibuang. Terlalu banyak vitamin juga akan membebani kerja ginjal, karena kita tahu juga COVID bisa menyerang fungsi ginjal. Jadi secukupnya saja ya. Nah, kalau untuk pasien ODP ya, pasien ODP sama ya, isolasi mandiri juga selama 14 hari, dilakukan PCR pemantauan hari pertama dan kedua. Nah, kemudian tentunya hari ke-14 kalau sudah hilang gejalanya juga diperiksa ulang ya. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang diperlukan karena biasa kalau ODP itu sudah ada gejala-gejala seperti panas, batuk, pilek ya, seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan penunjangnya ya seperti yang disebutkan sesuai indikasinya ya. Misalnya dengan foto ronsen, pemeriksaan darah, seperti itu. Ya, nutrisi yang adekuat dan 3M ya. Nah, kalau dia yang asimptomatik terkonfirmasi, ya itu seperti yang OTG ya, seperti itu. Intinya, ya ada pasien yang suka menanyakan tentang vitamin C dan zinc, itu boleh diberikan ya. Vitamin C tentunya ada dalam dosis yang sesuai dengan dosis yang disarankan ya untuk anak ya, tidak usah dosis yang super ya, dosis yang berlebihan, karena kembali lagi membebani kerja dari ginjal. Nah, untuk yang PDP yang ringan, untuk COVID ringan, yaitu isolasi mandiri, bisa rawat jalan, tetapi tentunya harus dipantau juga ya. Kalau kondisi memburuk harus cepat dirawat, seperti itu. Ya. Kemudian PCR untuk pemantauan, pemeriksaan lab, nutrisi. Jadi tidak ada yang spesifik untuk medikamentosanya ya, untuk obat-obatannya. Hanya bersifat suportif saja, karena kita tahu ini adalah virus. Jadi virus sifatnya sebetulnya self-limited
Dia akan baik sendiri bila kondisi kita cukup kuat. Nah, kalau yang sedang itu sudah perlu untuk dirawat inap di rumah sakit ya. Nah, pemeriksaannya dan juga udah butuh oksigen pastinya. Ya, oksigen itu nomor 1 untuk COVID ya, karena saturasinya akan turun ya, pasti membutuhkan oksigen. Makanya kita lihat kalau di India yang sedang heboh itu ya, mereka butuh oksigen ya, tidak butuh yang lain-lain ya, infus ya perlu juga untuk intake-nya, tapi nomor 1 adalah oksigen. Vitamin dan lain-lain itu belakangan ya. Nah, kalau yang berat ya biasanya sudah membutuhkan perawatan di ruang ICU ya. Nah, pemeriksaan untuk lab, radiologis dan lain-lain itu sesuai indikasinya ya. Tapi harus tetap dijaga agar saturasi oksigennya itu lebih dari 94% ya. Nah, kemudian ya nutrisi yang adekuat dan suportif ya. Kadang-kadang butuh antibiotik juga, itu tergantung situasi dan kondisi dari pasiennya ya. Nah, kalau yang udah kritis juga sudah masuk picu-nicu ya, kalau untuk anak ya seperti itu ya, lab, pemeriksaan yang diperlukan, oksigen dan lain-lain. Kalau pada anak itu antivirus seperti remdesivir, seperti penggunaannya itu masih terbatas karena keamanannya juga masih dipertanyakan untuk dipakai pada anak, dan juga efikasinya remdesivir baik untuk dewasa maupun pada anak sampai sekarang masih dipertanyakan efektivitasnya untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih.